lanjut. Aku lupa. Gini mau mungkin bagaimana Ibu memahami tentang konsep materi yang Ibu pahami gitu sebelum Ibu menjelaskan kepada mahasiswa gitu ya. Iya, kita kan memang Ibu dari dulu sesuai materi, ya itu aja yang dikasih sesuai dengan keilmuan arsip, terus tentang administrasi, kalau dulu administrasi perpustakaan, terus manajemen, itu kan ada kaitannya ke pengelolaan perpustakaan. Ya sebelum Ibu memahami, ya Ibu literasinya ke ini, pertama kami dulu banyak buku-buku dari dosen waktu S2 ya. Itu kami fotokopi. Ya, Ibu ada buku tuh semua tuh di karena ada pindah dari situ di kota, masih di kota itu. Buku-bukunya dari dosen. Ibu Vita juga tahu itu, juga melakukan itu gitu. Kita fotokopi karena waktu itu kami waktu kuliah 2010 sampai 2012. Buku untuk ilmu perpustakaan ini sangat langka ya. Ya kalau di sini langka, kalau di Jogja itu banyak, ada lah gitu, bisa kita cari. Cuman ya agak susah juga nyarinya kan. Nah, cuman karena prodi kita ini masih termasuk baru lah gitu kan. Kita ambil dari dosen, kita pinjam, mereka juga bersedia. Ini kalau enggak ada bukunya di luar silakan pinjam di fotokopi gitu. Terus kalau udah balik ke sini waktu itu kan Ibu kami dikuliahin dulu, kami udah juga Ibu SK Ibu 2008 ya, 2010 Ibu disekolahkan. Sebelum itu kita cari buku di perpustakaan pusat dan di sini, dan Ibu pernah menjabat 4 tahun sebagai kepala perpustakaan. 4 tahun ya Bu? Iya. Ya PT. Kuranglah sedikit karena karena didesak untuk jadi WD2 dulu. Minta jadi WD2. Kurang 3 bulan lah. Belum selesai gitu masa jabatan tuh. Jadi itu Ibu perbanyak buku-buku tentang ilmu perpustakaan mumpung Ibu di sana. Dan e-book yang ada sekarang di perpustakaan itu sekitar 58 koleksi lah ya. Itu paling banyak ya, banyak ilmu perpustakaan. Memang kita ditawarin gitu, Ibu bilang ini buku-buku tentang layanan perpustakaan, tentang pengelolaan perpustakaan, tentang kode etik gitu. Ada semua di situ. Bisa kalian akses. Terus di sini kalau Ibu, ya kalau kurang bukunya Ibu di sini pinjam sama Rosi, pustakawan fakultas. Nah, kalau enggak kita ya iseng-iseng cari di YouTube, buka YouTube gitu kan, untuk pembelajaran kan. Nah, makanya waktu belajar itu kalian Ibu perkenalkan dengan itu kan, YouTube. Nah, coba amati kan, jurnal juga. Jadi jurnal yang tentang ilmu perpustakaan juga bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengajar. Oh, berarti ada nggak Ibu misalnya sebelum Ibu menjelaskan kepada mahasiswa, Ibu ada nggak Bu Ibu mendapatkan pelatihan tentang pemahaman tentang suatu materi gitu Bu sebelum terjun langsung ke untuk mengajar mahasiswa? Ya Ibu belajar sendiri karena secara di sini dulu kan kita ada pelatihan AA namanya, namanya ya, untuk pengajaran dosen ini AA namanya, lupa Ibu, approach nggak salah, AA namanya. Pelatihan itu kalau kami dulu seharusnya sebulan itu. Yang melatih itu tuh orang-orang UNRI waktu itu kan. Waktu itu dijadikan 2 minggu lah. Sebelum mengajar kita kan dilatih bagaimana mengajar ya, persiapan bahan, tim teaching gitu ya. Memang kalau cuman pelatihan itu memang satu tahap, cuman itu nanti tergantung kita lagi. Sebagai dosen itu kan harus kreatif mencari bahan ya kan. Nah, pelatihan mengajar itu kita udah dibekali. Ibu-ibu tuh udah
dapat semua. Dosen baru tuh juga malah sekarang mereka tuh ya sistem online kalau sejak Covid ya ada online. Ada mereka tuh ke Unri dia. Karena memang di Unri dulu kita pelatih-pelatih dosen-dosen dari Unri yang didatangkan ke sini Oh, dengan biaya besar itu. Ada sertifikatnya. ya. Mm-mm. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, ada nggak misalnya Ibu menggunakan pengaruh teknologi untuk meningkatkan literasi Ibu tentang pemahaman suatu materi gitu? Ya tentulah karena terutama ini kan Oh iya. kita menggunakan media sosial ya YouTube, terus pembelajaran yang ada di sini ya kita menggunakan teknologi. Cuma kalau sistem ya kita dengan praktek untuk perpustakaan ya khusus dosennya seperti aplikasi gitu ya. Tahu-tahu cuman untuk mengajar bidang itu yang lebih paham seperti Pak Eko kan, Pak Hadira kan. Hadira. Tentang sistem ya, karena sistem di perpustakaan itu memang betul-betul harus orang. Kalau ibu kan basic ibu S2 ibu aja ilmu perpustakaan, S1 ibu ilmu administrasi. Iya, TVA sih. Kalau yang lain-lain itu seperti Bu Nining memang orang ilmu perpustakaan S1 S2-nya. Pak Eko, Pak Adira tuh orang S1. Bu Vita tuh enggak juga tuh, dia bahasa Inggris sama IT dari Medan USU 2 S1-nya. Pak Triyono juga bukan komputer dia S1-nya. S2-nya kami sama dulu. 5 orang kami diberangkatkan sekolah ke Jogja dulu. Berarti untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menerapkan metode-metode yang Ibu dapatkan dari pelatihan, dari pemahaman Ibu belajar, Ibu terapkan kepada mahasiswa gitu, Bu? Ya. Itu tadi Ibu bawa kalian praktek kan. Praktek ke ini bagaimana beretika yang baik. Ibu lihat dulu di YouTube ya, dengan penggunaan teknologi kan, kalian gitu ya. Ibu bawa kalian ke praktek. Arsip Ibu bawa kalian ke perpustakaan kota kan gitu, secara prakteknya. Terus ya tentunya di kelas juga kan Ibu terapkan gimana kalian punya informasi itu sampai ke temannya kan gitu kemarin. Kasihkan informasi di sini sama siapa dulu Vito ya sampai ke belakang. Sampai ke belakang kan itu sumber informasi itu yang menangkap informasi itu dari seseorang tuh harus jelas sampai memberikan juga kepada orang lain sampai terakhir tapi salah sedikit kan itu juga prakteknya seperti itu. Oke, kalian mau bisa? Apa Bu yang paling Ibu nikmati dalam mengajar? Ibu senangi. Senangi. Ya. Ibu senang itu ada feedback dari kalian. Oh, Umpan baliknya. Umpan balik. Ibu udah berikan itu kan. Tapi kalau diam, tidak ada bertanya. Paling senang Ibu ada pertanyaan-pertanyaan. Seru di kelas tuh paling senang gitu. Ada feedbacknya. Kan kadang kita kan, ya walaupun kalian mahasiswa mungkin kalian lebih tahu duluan kan. Tentang informasi gitu kan. Informasi apa saja gitu kan. Itu kan bisa didiskusikan. Karena Ibu selalu tawarkan. Cuman kalian malas baca kan. Nggak ada buat jurnal apa yang kalian review tuh. Diam aja nggak ada. Yuk kita diskusikan kan. Nggak ada baca kan diam aja. Macam mana Ibu maksanya? Ada nggak gitu kan? Berarti kan harus dibaca dulu kan gitu. Jurnal yang kita buat tuh kita baca. Terus kita apakan juga teman bisa ini memahami gitu kan. Ayo kita bersama-sama. Itu caranya Ibu paling senang ya itu tadi ada feedback dari kalian. Kalian paham ya Ibu sering yang banyak bertanya tuh. Paling senang Ibu tuh. Kalau diam aja aduh kadang-kadang Ibu juga bingung apa lagi ya. Jadi habis ini kita kan inspirasi enggak ada dari umpan baliknya enggak ada gitu kan. Mungkin apa sih Bu? Mungkin tantangan Ibu yang paling berat untuk mengajar mahasiswa gitu.
Ya itu tadi kita memang sekarang ya makan zaman teknologi ya. Ya. Ibu ya faktor umur ibu dulu enggak ada belajar ya. Dulu kan ibu status ibu dari pegawai dulu. Ibu dulunya pegawai sama-sama mujahidin. Kuliah ada kesempatan waktu itu ada D2 dulu sebelum S1 sebelum 2008 baru buka S1. Dulu tahun 87 itu D2 ibu status ibu pegawai ibu baru dibuat SK ibu 2008. 1997 buka nih sini D2. Jadi ibu minta ngajar. Boleh S1 ngajar D2 kan boleh. Waktu itu ibu S1. Iya itulah ibu ngajar administrasi, manajemen karena mahasiswa tuh ngeluh ibu kan kepala tata usaha dulu ada KTU dulu kalau sekarang kan staf aja. Ibu kepala tata usaha dulu. Jadi anak-anak tuh ngeluh sama ibu, Bu, kami tidak paham Bu, dosen-dosen UNRI itu sudahlah masuk jarang katanya kan. Terus nanti lihat ujian nilai kami rendah, bukan dia yang meriksa kan, dia sampingannya dulu tidak ada dosen tetap, belum ada dosen tetap waktu itu. Ada dosen tetap tuh tahun 2000-an lah, tahun 80 itu belum ada dosen tetap. Jadi ibu ngajar dari tahun berapa ya, ibu lambat juga selesainya 93 ibu selesai. Dulu kan tidak ada sistem drop out tuh. Kami dulu pakai ujian negara gitu kan. Jadi tahun 98 99 itu ibu ngajar ibu di D2. Jadi itu kendalanya itu tadi. Ya karena sekarang kan sistemnya teknologi semua pakai sistem. Kalau ibu ini kan masuk gaptek gitu ya. Karena dengan apanya tapi itu bisa jadi pelajari. Ya itu aja. Karena sebetulnya kalau anak-anak muda, dosen-dosen muda sekarang tuh kan dia harus menguasai, setiap hari berubah kan. Ya kan? Sistem itu juga harus dikuasai sebetulnya. Kendalanya itu aja karena ada faktor umur ya. Faktor umur. Ibu sudah 60. Sebetulnya kalau peraturan lama ibu udah pensiun. Tapi kan tambah 5 tahun lagi peraturan sekarang. Tapi tidak tahu juga 2025 katanya kalau tidak S3 dosen itu tidak mau lanjutkan S3 diberhenti, diapakan dipensiunkan. Ibu alhamdulillah aja. Udah apa ya udah masuk Sepuh. Udah sepuh dah. Jadi selama jadi dosen ibu udah berapa puluh tahun? Ibu 2008, ibu 2008. masuk di sini di Unila nih tahun 1983. Dan belum lahir kalian kan? Ya. Kalian lahir tahun berapa? 2000-an Bu. Emaknya bapaknya mungkin belum nikah lagi Ya, kan? belum. Nah, ibu udah kerja tahun 1983, 1984 ibu nikah. Malah 1984 juga ibu masuk kuliah di VIA. Karena dulu kan pegawai kuliah lah gitu aja diajak kuliah gitu. Aku cobalah kuliah. Ibu kuliah sambil ngurus suami. Tapi bisa bagi waktu kan, itu aja. Punya anak lagi menyelesaikan sampai tuh dulu masa langkau kan, sekarang masih bisa juga masa langkau tahu masa alfa studi itu kan. Nah, karena malu waktu tuh. Nggak ada orang hamil dah, awak pula hamil, drum band masuk katanya ibu, naruh cuti aja kuliahnya. Mungkin gimana apa Ibu lagi? mengukur pemahaman siswa kalau dari metode yang Ibu terapkan itu benar-benar siswa itu benar-benar paham gitu Bu? Ya dari hasil itu tadi, pertama ya tadi ada feedbacknya, dia bertanya, berarti kan dia paham, Iya. ada nyambung dia. Iya. Kan mahasiswa nih banyak ya, kita ngajar dia main HP kan, Iya. nah kan gitu. Nah, sebetulnya aku tuh nggak boleh, ya, harus didengarkan dosen. Itu ukuran ibu. Terus ukuran dari UTS hasil ujian. Tuh buat laporan apa kalian tuh di situ ibu paham nggak dia? Ada yang nggak paham, membuat review aja nggak paham tuh. Udah copy paste itu. Nah, terus hasil ujian kan, UAS, UTS dan UAS itu. Paham tidak pahamnya di situlah. Ada yang ya lain yang ditanya, lain yang dijawab gitu. Di situ ukurannya. Paham Ibu? Terus bagaimana Bu cara ibu memastikan bahwa mahasiswa itu benar-benar paham terhadap metode pembelajaran yang digunakan? Nah, gitu ya. Nah,
Ya itu tadi karena ibu kan tidak prakteknya itu tadi ya, prakteknya itu enggak pakai. Kalau sistem kan dapat diukur. Yang pamannya aplikasi ya. Iya. Itu bisa. Paham enggak kalian nih aplikasi kan? Ini. Cuman paham ya itu tadi dari jawaban-jawaban Dari ya, feedback lemparan itu tadi, ya. feedback, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab masuk UTS, UAS dan sehari-hari kita kuliah itu. Nah, kalau diam aja berarti entah dia ngerti atau entah tidak gitu kan. Yang sering bertanya kan yang berdua ini, Mujahidin, Tony sering tak ada bertanya. Itu feedbacknya itu. Berarti dia paham. Makanya kadang ibu lempar kan dengan yang lain. Tapi mah rata-rata anak sekarang itu kurang mau bertanya itu gitu. Entah dia ya karena itu apa yang bertanya karena dia enggak punya bahan, enggak baca gitu kan. Ya. Terus apa lagi? Mujahidin? Ada lagi? Berapa orang cucu ibu? Itu tanya lah. Ada anak gadis ibu enggak? Ah, gitu. Ayo. Langsung aja. Dosen IP siapa saja yang kalian tanya? Baru ibu aja sih bu. Oh. Baru hari ini kami mau gerak. Oh, Untuk anak-anak itu, Bu. literasi ya. Bagaimana Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengembangkan kurikulum atau metode mengajar? Kami sering rapat prodi. Oh, sering rapat. Ya. Itu rapat prodi. Kalau enggak nanti via WA gitu kan. Nah, rapat prodi itu gitulah dijelaskan. Nah, nih kalian ini kan kurikulum baru nih. Ya. Nah, apa kurikulum baru itu kan harus ini ya. Itu makanya kemarin ibu ambil tuh karena adik ibu Bu Rismayani itu adik ibu tuh. Adik ibu konten tuh. Dia sebetulnya bukan dosen ya kan. Dia memang master. Dia memang ada spesialisasinya administrasi pendidikan ya. Nah, makanya ibu bilang sama Pak Rosman, saya sih bisa ngajarnya Pak, tapi bagus lebih orang yang ini. Siapa Bu? Nah, memang itu adik saya, tapi kebetulan dia cari orang luar kan susah juga. Dia enggak ada kerjaan nganggur. Dia pensiun kepala sekolah Cendana dulu dia, SD Cendana. Iya, di Rumbai pernah, di Minas, di Duri terakhir dia. Orang itu kan dipindah-pindahin. Ya, udah pensiun dia enggak ngambil pensiun. Bagaimana dia ngajar? Bisa kalian paham enggak? Oh bisa bu. Bisa. Bisa. Nah. Sama macam itu. Hah? Macam itu. Dia kan lemah lembutnya mulai mantap. Ya, dia adik kandung ibu, di bawah ibu tuh. Mau ngajar enggak? Gue bilang. Dia tuh kan sekarang usaha jual parfum di sini, Bakery Bay yang di jalan Ya. itu saatnya ada pensiun kan ada. Dan anaknya pun enggak ada susah. Nah itulah daripada kamu maulah katanya. Biar dia senang pula menghadapi mahasiswa katanya. Rupanya dia senang postingan senang dia. Iya pasti. Jadi itu tadi berkolaborasi tadi kata Mujahidin itu ya itu tadi ibu usulkanlah orang yang betul-betul. Kadang kurikulum baru itu nggak tepat dengan apa kita gitu kan. Administrasi pendidikan itu kan orang yang pernah di sekolah, pendidikan khususnya ke sekolah itu. Nah, ya bisa juga di sini berarti ibu bisa, cuman dia masternya Pak Dekan boleh kan? Kaprodi Pak Rosman kan? Tidak apa-apa lah Bu. Tapi bisa tak ibu yang tanggung jawab. Karena dia tidak bisa masuk sistem. Jadi manfaat terbesar dari kolaborasi itu seperti apa? Oh gitu, manfaat. Sejawat tadi kan? Ya, rekan sejawat. Manfaatnya ya bagus sekali karena kita kalau kita tidak tahu kan bidang ilmu kita, pemahaman pendalaman bidang ilmu masing-masing kita tuh berbeda-beda, ya kan. Kalau ibu kan bagian arsip, bagian administrasi manajemen, nih Bu Vita nih bahasa Inggris ya kan, IT dengan juga. Nah, terus yang lain itu Pak Dira juga bisa kita tanya, kita tuh berkolaborasi tanya. Kalau kita terbentur dia terbentur juga gitu, ini gimana Bu nasib. Nah, terus kalau ibu terbentur gitu nanti tanya Bu telepon main via WA atau via telepon gitulah. Memang kalau
kita sebagai profesi itu memang teman sejawat itu harus dijaga. Apalagi di perguruan tinggi berkolaborasi itu penting. Nah, penting. Waktu ini juga bisa kita waktu seminar proposal. Kalian pernah melihat seminar proposal? Nah, Bu. Nah, itu juga kita bisa sesama dosen, sesama mahasiswa, ada masalah mahasiswa. Ini bidang ibu ini, bisa. Itu juga bisa. Ada feedbacknya. Nah, juga kita enggak karena penelitian mahasiswa itu kan kadang kan itu baru, masih baru gitu ya. Ada yang baru, nah itu kan baru pemahamannya, baru bidang-bidang ilmunya umpamanya baru, itu bisa. Di situ juga kita bisa. Habis seminar proposal itu bisa juga berkolaborasi dengan dosen-dosen, teman-teman dosen gitu ya. Bu, Mana apa perubahan terbesar dalam pengajaran yang Ibu alami dalam beberapa tahun terakhir, Bu? Perubahannya, Bu? Oh, ya Akhir-akhir ini lah, Bu. perubahan secara ya individual, yaitu tadi ya mungkin kalau bidang ibu kan bagian arsip, anak-anak dia tahu. Kalian kemarin kan ibu bawa Iya. paham ke secara di lapang. Kalau secara ibu terangkan di sini kan cuman ya masih menerang-nerang gitulah ya. Ya. Nah, cuman kalau kita ke sana tuh kita apalagi kita udah ada MOU di sana. Mereka tuh juga banyak alumni kita. Mereka memang betul-betul kita minta kan betul-betul diarahkan kan gitu. Nah, itulah hasilnya juga ada itu tentang hasil. Pasti kalian berkesan di situ kan, secara praktek. Oh gini ini sarana-sarananya kan, apalagi di sana tuh sarananya udah canggih kan. Ya pengelolanya juga dia berikan semacam pemahaman ya, pelatihan dan pemahaman. Itu salah satu. Kalau manajemen ya itu tadi. Ibu memang bawa ke sini aja, karena kenapa? Kalau ibu bawa kalian keluar, risikonya banyak. Ya banyak risikonya gitu. Di perjalanan lagi, nanti kalau tabrak bagaimana gitu kan. Karena arsip memang di situ arsip oke lah, enggak masalah kan. Nah, tapi kalau bawa yang lain lagi, kalau manajemen itu ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan bagusnya. Ya karena dunia bisnis itu ya yang lebih sekali penerapan manajemennya gitu, lebih bagus gitu. Makanya ibu bilang bawa aja ke situ, ini jelaskan. Nah, itulah salah satu apanya. Apa tadi pertanyaan sih apa namanya? Yang Perubahannya, agent of change ya. Agent of change. Jadi kita memang mengharapkan dengan mahasiswa itu dia paham. Karena kenapa? Kalian ini nanti bukan hanya sebagai pustakawan aja outputnya, juga sebagai arsiparis gitu. Arsiparis bisa mengelola arsip, karena perpustakaan dan arsip itu satu institusi. Apa lagi? Bu, apa tantangan yang Ibu alami selama Ibu jadi dosen, Bu? Udah. Ya tantangan kalau ibu udah tuan inilah tantangan harus belajar ibu. Iya. Ya kan itu teknologi. Sistem itu aja sejak Unila masuk ke sistem itu ya kalau yang muda beda lah, yang tua nih kan lebih lama nangkapnya, masukkan nilai apa kalian tuh semua pakai sistem absen. Nilai kalian di sistem. Bu, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan tinggi, Bu? Apa harapan Terutama prodi ilmu perpustakaan ya? Ya, harapan Ibu. Ya harapan ibu ya prodi ilmu perpustakaan ini pertama kalian ini outputnya itu betul-betul berkualitas. Ya artinya kita pangsa pasarnya kalian tuh bisa dipakai, coba bukan hanya di perpustakaan saja, di pusat-pusat informasi seperti televisi, pusat-pusat informasi lain kan banyak sekarang ya, tidak hanya di perpustakaan, contohnya bukannya di arsip atau di perusahaan-perusahaan banyak juga di bagian IT ya, dan perpustakaan tuh juga di perusahaan itu yang pertama. Yang kedua memang kita harapkan pemerintah memberikan peluang besar gitu, terhadap
alumni ilmu perpustakaan ini. Sedang Pak Rahman juga ini kan menggaungkan gitu ya. Karena di Riau ini satu-satunya adalah di Unila ada prodi ilmu perpustakaan. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan minat baca. Minat baca. Kenapa minat baca kita ini rendah? Indonesia lah, ya gitu kan. Apalagi daerah itu khusus Riau, Pekanbaru. Itu tadi karena perpustakaan, kan Ibu udah jelaskan, perpustakaan SD itu yang harus betul-betul diperhatikan. Sekarang sementara kalau kita tanya di sekolah-sekolah tuh yang udah praktek di situ, yang udah bekerja di situ, payah Bu. Kita bilang dana ndak ada lah, dana kata kepala sekolah ndak ada. Kami mereka pakai dana bos ya, ndak ada alokasi dana bos untuk itu. Padahal di undang-undang itu 43 2007 itu 5% dari dana yang ada itu harus dikeluarkan untuk pengembangan perpustakaan. Terutama perpustakaan sekolah SD, karena minat baca itu dari sekolah, dari usia SD itu. Dari usia dini. Tapi itu kan Ibu bilang, pustakawan itu tidak boleh mengharapkan itu saja, harus bisa kreatif. Kan Ibu jelaskan tadi di sekolah apa itu. Kenapa bisa? Itu caranya kalian tuh sebagai calon pustakawan harus bisa berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik. Bagaimana berkomunikasi bisa dipelajari, bisa di sini semua. Bagaimana kita bicara dengan audiens tuh dengan bisa meyakinkan dia. Ya. Kan manajemen itu seni, arts kan, bagaimana meyakinkan orang itu bisa, apalagi dunia bisnis tertarik dengan kita, usaha kita, itulah manajemen. Terutama di perpustakaan harus kita, nih perpustakaan SD, itu Bu, ceritakan yang kelas B itu dari Pelalawan tuh, dia perpustakaan sekolah. Jangankan nggak ada manual semua, laptop komputer nggak ada di sekolah, nggak bisa beli sekolahnya. Dia punya laptop, kamu manfaatkan laptop kamu itu, nggak apa-apa. Daripada laptop kamu bawa kemana-mana, mau bawa di kantor, kamu input itu data, nanti kan bisa. Kan kalau masih kamu ada komputer tinggal pindahkan pakai flash disk, daripada kamu manual itulah harapan Ibu ya, memang itu. Terutama adalah perhatian pemerintah terhadap dunia kepustakawanan, terutama perpustakaan SD itu betul-betul diperhatikan, dan tentunya pustakawannya tidak bisa dipandang itu sebelah mata kasih honor 500 gitu kan. Kan artinya itu padahal kita butuh ya seorang pustakawan itu yang bisa mengelola perpustakaan sambil juga merangkul anak-anak, mengembangkan minat baca atau mengembangkan GLS itu kan. Bagaimana dia kan cuma dikasih honor 500.000, bagaimana dia mau tuh, dia berpikir. Itu harapan kita ya kedepannya itu pemerintah betul-betul lah, karena minat baca itu ya dikembangkan oleh pustakawan itu sendiri terhadap sekolah gitu kan. Selanjutnya Bu, bagaimana ya Bu untuk memotivasi siswa untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar? Motivasi. Iya, motivasi. Ya terutama mahasiswa itu memang harus bisa memanage waktu ya. Yang kedua tuh terus mahasiswa nih harus jaga betul, jangan hanya ya dia mau tapi dia tidurnya dah larut malam ya kan, tidak, dia tuh harus programkan, ini besok saya jam sekian saya tidur, jam 10 atau jam 11 paling lambat dah tidur. Di subuh karena bagi muslim itu kan harus sholat, harus subuh, harus habis subuh tuh ngaji atau belajar itu lebih bagus ya. Motivasi itu dari diri sendiri dulu sebetulnya, yang kuat dari kita sendiri. Jangan tidur lagi sih setelah subuh. Orang kalau tidur lagi setelah subuh itu lemas badannya tuh. Apapun yang mau diapain dosen pasti lemas ya kan Mujahidin?
Habis subuh itu kita sholat, ngaji, bikin sarapan apa, kita siap atau baca dulu sebelum sarapan kok jam 6:30, 7 siap kita mau apa berangkat ke kampus. Nah, malas umat di kampus kan ada wifi di perpustakaan. Nah, kita di situ ada ajak kawan-kawan atau fakultas lain pun bisa kita, kalau kita udah ini kan masih kawan-kawan dari fakultas lain bisa berkolaborasi kita. Ya itu tadi, motivasi itu diri sendiri, dosen itu juga bisa memotivasi. Yaitu tadi membawa kalian itu ke tempat-tempat lain. Ya, secara ini dipraktek di lapang tuh jelas gimana. Perpustakaan ini gini. Makanya ibu kan suruh buat bagaimana laporan kalian dari lapang, apa yang kalian dari lapangan itu kita diskusikan, ya kan? Oh itu enggak baik, ya itu harus kita tingkatkan lagi, itu sebetulnya motivasi. Terakhir. Ini Udah. terakhir Bu. Udah. Ya ibu terus terang kalau mahasiswa itu bagus sih memang ibu kasih nilai, enggak nengok lagi hasilnya. Yang sering bertanya itu udah tahu ibu tuh langsung aja. Bu, Iya. terakhir Bu. Ya. Bagaimana ibu terus mengembangkan diri sebagai dosen? Oh, ya itu tadi ya harus banyak membaca juga. Ya, Yang membaca mau diajarkan tuh baca dulu. Kalian kira ibu nama baca. Ya kan? Nah, tuh makanya ibu kasih ke materi, ibu cari materi. Ibu kasih materi kalian tak ada baca doh. Paling rajin lah ibu ngasih materi ke kalian kan. Tapi kalian tak ada baca. Seterusnya, ibu nih gimana? Bu senang sekali ibu tuh kalau berarti ini baca dia. Kan gitu. Jadi kalian ibu harapkan, apalagi Mujahidin ya sebagai yang dituakan lah di situ ya. Nah, ajak tuh teman-teman tuh adik-adik tuh, yuk kita kalau apa ya boleh ke kantin apa. Habis itu ke perpustakaan sama kita. Apa yang sulit rasanya. Apalagi kalian besok sudah belajar aplikasi. Ya. Ya, aplikasi itu tidak, kalau orang tidak paham IT, payah dia tuh nangkap. Satu semester itu enggak kan ini, kadang enggak bisa dia mempraktekkan. Harus mungkin nanti di sebanyak itu pasti ada 2-3 orang yang bisa. Itu dikasih ya yang apa ke kawan teman-teman yang enggak ngerti. Ya seharusnya yang enggak ngerti itu yang mohon, yang minta tolong gitu kan, buat apa grup-grup gitu. Yuk kita ini yang ini seperti itu. Karena nanti kalau penelitian kuanti memakai SPSS, nah itu udah hitung-hitungan. Itu pakai aplikasi itu. Mengelola perpustakaan umpamanya koleksi sirkulasi itu aplikasi itu Slim tuh. Nah, paling tidak tuh Slim tuh harus kalian kuasai. Nah, jadi itu memang semangat belajar itu dari kita sendiri dulu, ya kan? Nah, dosen tuh hanya ngarahkan aja. Ya kalau sekolah atau apa bisa, oh yang bagus, yang nilai bagusnya ibu kasih hadiah gitu kan. Bisa, ya kan? Kalau udah mahasiswa sebetulnya harus kesadarannya itu aja, yang menumbuhkan kesadaran itu motivasinya gimana. Kita lihatlah contoh-contoh seperti ya apa namanya ya yang bisa kalian browsing aja sini pustakawan yang berhasil itu seperti apa, ada semua deh. Memang rajin nyinyir dia bertanya gitu kan, dosen tak akan marah kalau kalian nyinyir bertanya, malah senang. Nah, tapi kalian tuh yang mau kalian tanyakan tuh enggak ada, karena enggak membaca gitu. Nah, itu kuncinya itu tadi, harus membaca, belajar. Boleh lihat, buka YouTube, oh ini. Ada yang kita tidak pahami tentang kepustakawanan. Ya tanya. Ibu selagi sanggup, Ibu jelaskan. Tapi kalau memang enggak sanggup, nanti kita, yuk sama-sama kita cari. Ya kan? Kan gitu. Nah, ya. Ya, jadi dah. Ya Bu, itu aja. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Sudah lebih dari 10 menit. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. waktunya. Apalagi Mujahidin ini kan dia di perpustakaan kan. Iya Bu. Banyak dia dapat ini ilmu gitu. Sambil belajar sih Bu. Iya, enggak apa-apa. Sebenarnya di pustaka tuh ada yang si Novi di alumni juga. Saya tuh hanya membantu Bantu. aja. Ya, enggak